Pagi ini saya akan mencoba ya pengen tahu saja kira-kira bagaimana baiknya Menteri Pendidikan Indonesia untuk kabinet yang akan dibentuk nanti ya di tahun ini. Karena kita bergerak di bidang pendidikan, saya coba kira-kira bertanya nanti kepada AI ya. Di sini saya sudah menyusun pertanyaannya sebagai berikut ya. Kita lihat, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk kelima terbesar di dunia dan merupakan sebuah negara kepulauan. Nah, coba ya kita rubah dulu ini. Ya, kita lihat negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.000 pulau, termasuk kategori developing country. Jika saya seorang presiden Indonesia, apakah kriteria yang saya butuhkan untuk memilih memilih seorang menteri pendidikan? Tolong bantu juga lulusan negara mana yang paling baik untuk menjadi menteri. Nah, ini saya copy lah pertanyaan ini, saya coba keluar, saya pilih. Pertama saya buka ChatGPT, saya masukkan kemari, saya pastekan, saya enter. Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, kita lihat di sini apa kira-kira jawabannya ini. Coba kita lihat ya. Ternyata ChatGPT-nya tidak mau bergerak. Kita coba dulu ya. Nih, kita koneksi. Nah, ini dia. Nah, ini kita coba dulu ke Open AI yang lainnya. Nah, ini kita ulang dulu. Coba ya, kita cari dengan ChatGPT saja dulu ya. Nah, ini kita paste yang tadi kita cari. Nah, inilah jawaban dari ChatGPT. ChatGPT mengatakan, ya. Nah, ini kita baca. Sebagai seorang presiden Indonesia, memilih menteri pendidikan adalah keputusan penting yang akan mempengaruhi arah pendidikan negara Anda. Beberapa kriteria yang mungkin Anda pertimbangkan dalam memilih menteri pendidikan termasuk satu, kualitas pendidikan. Menteri pendidikan ideal harus memiliki keahlian pendidikan yang kuat relevan dalam bidang pendidikan, serta gelar sarjana atau pasca sarjana dalam bidang pendidikan, manajemen pendidikan, atau bidang terkait lainnya. Kedua, pengalaman. Pengalaman dalam bidang pendidikan, baik sebagai seorang pendidik, administrator pendidikan, atau dalam bidang kebijakan pendidikan, akan menjadi nilai tambah. Pengalaman ini bisa datang dari pekerjaan di lembaga pendidikan, organisasi pemerintah terkait, atau organisasi non-pemerintah yang fokus pendidikan. Nah, kepemimpinan ya, kata kriteria ketiga itu adalah kepemimpinan dan keterampilan manajerial. Menteri Pendidikan yang efektif harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, keterampilan manajerial yang baik untuk mengelola Departemen Pendidikan dengan efisien dan efektif. Keempat, harus memiliki visi pendidikan. Memiliki visi yang jelas dan progresif tentang masa depan pendidikan Indonesia adalah penting. Menteri Pendidikan harus mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam sistem pendidikan dan mengusulkan solusi inovatif untuk meningkatkannya. Kelima, kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Ya, ini yang sangat penting kalau pribadi saya menjawab ya. Berkolaborasi terutama, bukan komunikasinya. Menteri Pendidikan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dan berbagai pemangku kepentingan termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat umum. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan departemen dan lembaga lainnya juga krusial. Nah, yang keenam, integritas dan etika. Menteri Pendidikan harus memiliki integritas yang tinggi dan mengikuti prinsip-prinsip etika yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, ini juga yang perlu saya nih. Mengenai lulusan negara mana yang paling baik untuk menjadi Menteri Pendidikan, itu mungkin lebih bergantung pada kualifikasi dan pengalaman individu daripada latar belakang negara asal. Namun demikian, negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju dan inovatif, serta yang telah berhasil melakukan reformasi pendidikan yang signifikan, mungkin memiliki lulusan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang praktik terbaik dalam pendidikan. Negara seperti Finlandia, Singapura, Kanada, atau Swedia sering dianggap sebagai contoh pendidikan yang baik. Lulusan dari negara-negara tersebut mungkin memiliki wawasan yang berharga dalam konteks pengembangan pendidikan Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa pentingnya pengalaman dan pemahaman tentang konteks lokal tidak boleh diabaikan. Jadi, kalau menurut yang ini ya, bahwa bagus alumni luar, tetapi lebih bagus lagi kalau mereka alumni luar tapi memahami dan memiliki pengalaman tentang pendidikan konteks lokal ya, keadaan lokal masyarakat bagaimana. Nah, sekarang saya coba menanyakan Gemini atau Gemini. Nah, inilah pertanyaannya saya pastekan kemari. Nah, saya cari. Nah, jadi tadi ChatGPT, sekarang kita lihat dari Gemini atau Gemini. Kriteria Menteri Pendidikan yang ideal untuk Indonesia. Sebagai Presiden Indonesia dengan populasi terbesar kelima di dunia, terbentang 17.000 pulau, dan tergolong negara berkembang, memilih Menteri Pendidikan yang tepat adalah hal krusial. Berikut kriteria yang perlu dipertimbangkan. 1. Kriteria keahlian dan pengalaman. Pemahaman mendalam tentang sistem pendidikan Indonesia. Jadi, dia harus memiliki pengalaman yang mendalam tentang sistem pendidikan ya. Kedua, pengalaman di bidang pendidikan, yaitu memiliki rekam jejak yang terbukti dalam memimpin dan meningkatkan kualitas pendidikan, baik tingkat sekolah, universitas, maupun kebijakan publik. Ketiga, pengetahuan tentang tren pendidikan global, memahami perkembangan terbaru dalam pedagogi, teknologi pendidikan, dan kebijakan pendidikan di negara lain. Selanjutnya, keterampilan kepemimpinan yang kuat, mampu memimpin tim besar, memotivasi pemangku kepentingan, dan membangun konsensus untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, kemampuan berkomunikasi yang efektif, mampu mengkomunikasikan visi dan strategi pendidikan secara jelas kepada publik, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Visi misi, memiliki visi yang jelas untuk masa depan pendidikan Indonesia. Ya, betul lah, ini harus ya. Berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak. Memiliki strategi yang konkret untuk mencapai visi tersebut. Ada lagi di sini, kalau ini agak beda, harus memiliki kemampuan politik. Ini ya, memahami lanskap politik Indonesia, yaitu memiliki pemahaman tentang kekuatan politik yang berbeda dan membangun koalisi untuk mendukung reformasi pendidikan. Kedua, mampu bekerja sama dengan DPR. Dirincinya menjadi mampu melobi dan membangun dukungan dari anggota DPR untuk mendapatkan persetujuan atas kebijakan pendidikan. Ketiga, ini juga ya termasuk kriteria kemampuan politik, mampu menghadapi media dan publik,
di mana dijabarkan mampu menjelaskan kebijakan pendidikan kepada publik secara jelas dan meyakinkan. Nah, ini agak berbeda ya kalau di Gemini ini. Kalau yang ini ya, yang ini hampir-hampir sama saja dengan yang tadi ini, yang saya tidak sangka ini memiliki kemampuan berpolitik ya. Oke, sekarang kita lanjut. Memiliki pendidikan dan latar belakang. Satu, memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, memiliki gelar doktor bidang pendidikan atau bidang terkait lainnya. Oh, gitu ya. Terus memiliki pengalaman di dunia nyata, pengalaman di luar dunia akademis seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil. Ketiga, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi. Nah, ini berarti harus reputasinya bersih dan komitmen melayani. Oke, sekarang negara yang terbaik. Nah, kita lihat ini karena banyak kadang-kadang diperdebatkan lulusan mana yang paling baik untuk jadi menteri pendidikan. Jadi jawabannya ini saya suka. Tidak ada satu negara yang terbaik untuk pendidikan menteri. Setiap negara memiliki pendidikan dan keunggulan sendiri. Namun, beberapa negara dilakui memiliki sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan inovatif. Antara lain, nah ya, satu Finlandia, kedua Singapura, ketiga Korea Selatan, dan keempat Kanada. Kita lihat dulu. Finlandia terkenal dengan fokus pada setaraan pendidikan, guru yang berkualitas tinggi, dan penggunaan teknologi yang inovatif. Singapura memiliki sistem pendidikan yang berkinerja tinggi dengan fokus pada disiplin dan akuntabilitas. Korea Selatan memiliki sistem pendidikan yang kompetitif dan fokus pada persiapan ujian dan pendidikan tinggi. Kanada memiliki sistem pendidikan yang beragam dan inklusif dengan fokus pada pengembangan keterampilan abad 21. Penting untuk dicatat kata sini, bahwa menteri pendidikan yang ideal tidak harus berasal dari negara dengan sistem pendidikan terbaik. Yang terpenting adalah ini dia. Mereka memiliki keahlian, pengalaman, visi, komitmen. Nah, itu saja ya. Pada akhirnya, keputusan Menteri Pendidikan terbaik adalah keputusan yang didasarkan pada kebutuhan prioritas rakyat Indonesia. Ya, jadi kalau saya bandingkan tadi antara jawaban ChatGPT dengan Gemini, saya lebih menyukai yang ini, Gemini. Karena di sini lebih realistis kan menurut saya ya. Barangkali demikian saja konten hiburan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.